Ya, selain itu Rifan juga harus membayar uang pengganti sebesar 5,39 miliar rupiah. Apabila tak bisa membayar, akan diganti dengan hukuman penjara selama 2 tahun. Hakim Tipikor Nani Indrawati mengatakan Rifan sengaja menunjuk anak buahnya, Hendra Saputra dan Akmaludin, yang tak punya pendidikan dan pengalaman cukup untuk mengikuti lelang Videotron. PT Imaji milik Rifan juga tak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak meskipun telah mendapat pembayaran. Atas putusan tersebut, Rifan dan pengacaranya masih pikir-pikir apakah menerima atau mengajukan banding. Pengadilan Tipikor akhirnya memvonis terdakwa kasus korupsi pengadaan Videotron yang juga anak dari mantan Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan, Rifan Afrian selama 6 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Kejaksaan Agung yang menuntut 7,5 tahun penjara. Dan untuk menyimak laporan selengkapnya kita akan terhubung dengan rekan Mario Dadi. Ya, Mario Dadi, silakan dengan laporan Anda. Ya, Winda Juwana juga pemirsa, memang sidang vonis terhadap terdakwa dari kasus korupsi pengadaan Videotron di Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun anggaran 2012, yaitu Rifan Afrian, telah selesai pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat tadi. Dan majelis hakim yang diketuai oleh Nani Indrawati telah menjatuhi atau memvonis Rifan dengan hukuman 6 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Hukuman ini lebih rendah jika kita bandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung yang menuntut hukuman 7 tahun 6 bulan penjara dengan denda 200 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Namun Rifan diharuskan tetap membayar ganti rugi atas kerugian negara atas kasus ini, yaitu sebesar 5,392 miliar rupiah. Dan tadi dalam persidangan Rifan juga terbukti melakukan atau melanggar Undang-Undang Pasal 55 ayat 1 ke 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, di mana Rifan tidak mengerjakan pekerjaan sesuai dengan nilai kontrak dari pengadaan Videotron tersebut. Yang pertama, Rifan hanya memasang satu Videotron sebesar 8 kali 32 meter di gedung Smesco, Kementerian Koperasi dan UKM, yang seharusnya terpasang 2. Yang kedua, Rifan tidak mengerjakan pemasangan arus listrik, dan yang ketiga, dia tidak mengerjakan pengadaan genset. Yang keempat, dia tidak membayar uang sewa untuk Videotron dan juga genset tersebut. Adapun hal yang memberatkan Rifan adalah dia terbukti berbuat culas dengan menunjuk office boy dari perusahaannya PT Rival, yaitu Hendra Saputra, untuk menjadi direktur utama di PT Imaji Media tersebut. Adapun hal yang meringankan menurut hakim adalah dia tidak pernah bersentuhan dengan kasus hukum selain kasus ini selama ini, dan juga dirinya bersikap kooperatif dari persidangan-persidangan yang sudah berjalan selama ini. Dan juga Rifan menyatakan pikir-pikir atas keputusan vonis 6 tahun penjara ini. Demikian juga dengan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung, dan mereka harus menyampaikan keputusan finalnya nanti 7 hari setelah vonis ini dijatuhkan, yaitu pada hari ini. Untuk nanti yang dapat kami kabarkan langsung dari Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Selatan. Kita kembalikan dulu ke Juan dan juga Winda di studio. Mario Dani melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Kita akan beralih ke informasi lain, pemirsa.